Ini. Iya. Ya. Ya. Kurang? Coba. Oke. Langsung ini ya, Pak. Apa? Preview. Langsung preview. Oh, ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, kita jumpa lagi pada hari ini. Kemarin Pak Guru sudah menyampaikan tentang materi Ukhuwah Basyariyah, itu materi asli dari Pak Guru. Untuk kali ini sebetulnya yang akan menyampaikan materi kegiatan KBM, kegiatan belajar mengajar dan penjurusan, ini adalah Waka Kurikulum karena beliau mulai kemarin kondisinya tidak sehat, kurang sehat, beliau sakit. Untuk materi ini akhirnya dilimpahkan ke saya. Alhamdulillah saya sudah menyiapkan materinya. Mudah-mudahan pembelajaran kali ini mungkin tetap pertemuan yang terakhir. Pertemuan yang terakhir. Mudah-mudahan berjalan dengan lancar dan berkah ilmu yang akan kita pelajari bersama. Amin ya rabbal alamin. Dan untuk sekalian, perlu kita ketahui bahwa kurikulum kita di Madrasah Aliyah Negeri 2 Situbondo menggunakan kurikulum K13, sama dengan pada saat kalian belajar di SMP dan MTS, tingkat SMP MTS. Namun anak-anak, bedanya untuk kegiatan pembelajaran pengelompokan siswa di kelas 10, di kelas 9, kelas 8, kelas 7, ketika kalian berada di MTS dan SMP, itu mapel-mapel tertentu itu masih jadi satu kesatuan. Hanya saja pada saat kalian sudah masuk pendidikan yang lebih tinggi, yaitu di tingkat jenjang SLTA, yaitu di Madrasah Aliyah, itu nanti akan ada beberapa mapel yang merupakan bagian dari satu mapel. Jadi satu mapel dibagi dari beberapa mapel yang berdiri sendiri. Itu ada di sini. Bahwa kegiatan pembelajaran yang ada di MAN itu dalam struktur kegiatannya, materinya atau mata pelajarannya itu terdiri dari mata pelajaran wajib, kelompok A dan kelompok B. Ini kelompok A dan kelompok B ini sama-sama diajarkan kepada peserta didik yang di jurusan IPA maupun jurusan IPS. Selain itu masih ada kelompok C, yaitu pilihan kelompok peminatan. Nah, ini nanti sudah terpisah. Ada mata pelajaran yang tidak diajarkan di kelas IPA dan akan tapi diajarkan di kelas IPS. Sebaliknya, ada mata pelajaran yang tidak diajarkan di IPS tapi diajarkan di IPA, itu masuk kelompok C. Nah, untuk kelompok A dan B ini sama-sama diajarkan. Oleh karena itu nanti lebih jelasnya kita akan melihat struktur kurikulum mata pelajaran yang ada. Penjurusan, kenapa di tingkat SLTA kita sudah mulai penjurusan mulai kelas 10, kalau sebelum tahun 2016 dulu penjurusan itu dimulai pada saat anak-anak sudah naik di kelas 11. Namun sekarang penjurusan itu dimulai dari kelas 10. Kenapa harus diadakan penjurusan atau pengelompokan? Yang pertama supaya untuk memudahkan dalam penyampaian materi kelompok IPA dan materi mana saja pelajaran-pelajaran kelompok IPS. Supaya itu tepat sasaran kepada anak-anak yang memang sesuai dengan penjurusannya. Karena ketepatan dalam memilih jurusan dapat menentukan keberhasilan belajar kalian, khususnya nanti terkait dengan studi lanjutan kalau ingin kuliah. Itu sudah ditetapkan sudah di-sked, sudah direncanakan sejak sekarang.
Sebaliknya jika kalian semua salah menentukan penjurusan, berarti sama halnya dengan kalian merencanakan kegagalan dalam kehidupan kalian. Umumnya kalian sekarang ingin menjadi apa? Kalau dokter IPA IPS sama-sama bisa ya. Kalau dokter yang jelas yang sangat beda sekali itu jurusan apa Pak ya? Yang IPA seni ya. Itu bisa semua, IPA IPS sama-sama bisa di TIK kan, tapi memang nanti pada saat kalian masuk di perguruan tinggi ada mata pelajaran mata kuliah yang harus sesuai dengan penjurusan kalian mulai kelas 10 itu ya. Kapan penjurusan itu dilakukan? Kemarin sudah di pra kegiatan Matsama ini kalian sudah secara bergelombang, secara sesi kalian sudah dilakukan penjurusan, proses penjurusan. Kemudian data itu diolah oleh madrasah, finalnya kalian akhirnya sudah ditetapkan menjadi peserta didik kelompok jurusan IPA dan kelompok jurusan IPS. Di Mandua ini hanya ada 2 jurusan, yaitu jurusan IPA dan jurusan IPS. Tujuan dilaksanakan penjurusan mulai kelas 10 itu satu, untuk mengoptimalkan siswa sesuai dengan kecakapan, kemampuan, bakat, minat. Jadi kalian belajarnya enak, enjoy, tidak ada tekanan-tekanan. Karena memang sesuai dengan bakat, minat dan kecakapan kalian semua. Yang kedua untuk membantu mempersiapkan kalian nanti studi lanjut supaya diberi linier. Jadi mudah, cocok sesuai dengan jurusan kalian di kelas di tingkat jenjang SLTA. Kemudian yang terakhir tujuannya adalah kenapa penjurusan ini dilakukan di tingkat SLTA untuk membantu memperkokoh keberhasilan dan kecocokan atas prestasi yang telah kalian miliki dengan bakat minat yang kalian miliki. Kemudian bagaimana proses pelaksanaan penjurusan? Yang menjadi pertimbangan pertama adalah prestasi belajar. Prestasi belajar ini bisa dilihat dari prestasi belajar yang ada di rapot kalian tingkat SMP dan MTS. Kenapa kemarin harus melampirkan rapot pada saat pendaftaran? Yaitu dilihat ini yang dominan mapel IPA dan mapel IPS nanti dipadukan selain ada proses-proses yang lain. Kemudian yang kedua yang harus dipertimbangkan juga adalah harapan orang tua. Harus ada keserasian, kecocokan antara anak dengan orang tua. Jangan sampai anaknya ingin ke IPA, orang tuanya memaksakan ingin ke IPS. Walaupun demikian, orang tua diberi kebebasan untuk menentukan rencana jurusan anak, tapi tetap orang tua tidak boleh memaksakan. Itu semua harus tetap mempertimbangkan minat dan kemampuan anak-anaknya. Kemudian yang ketiga, proses yang dilakukan pada saat proses penjurusan itu hasil psikotes. Kemarin alhamdulillah selama 2 hari secara bergelombang, secara bersesi, kalian semua sudah melaksanakan kegiatan psikotes mandiri. Jadi kita kali ini tidak menggunakan asesmen karena kita masih daring dan juga terbentur dengan pembiayaan. Kalau beberapa tahun yang lalu kita hasil psikotesnya menggunakan kerjasama dengan perguruan tinggi, kita melakukan asesmen dan kita pasrahkan 10-nya sehari full. Tapi alhamdulillah walaupun kemarin sudah dilaksanakan psikotes secara mandiri, hasilnya sudah bagus. Buktinya kalian sudah ditempatkan sesuai dengan keinginan kalian dan keinginan orang tua, sudah mempertimbangkan prestasi dan bakat minat kalian semua. Yang terakhir yang perlu dipertimbangkan dalam menentukan jurusan adalah daya tampung. Umpamanya dari jumlah 150 anak tidak mungkin semuanya akan masuk ke jurusan IPA. Atau sebaliknya, tidak mungkin semuanya masuk di jurusan IPS. Umpamanya yang menginginkan IPA umpamanya 125, masa IPS-nya hanya 25, padahal daya tampung yang ada di madrasah untuk IPA itu hanya
2 kelas untuk tahun ini. Sementara yang IPS 4 kelas. Karena kita sekarang ini ada 6 kelas. 2 IPA dan 4 IPS. Anak-anak sekalian, mata pelajaran apa saja yang akan diikuti oleh anak-anak? Nah, tadi sudah dijelaskan oleh Pak Guru bahwa untuk kelompok mapel A ini, mapel umum ini diikuti, dan yang B, A, kelompok A dan kelompok B ini semua baik IPA maupun IPS ini sama, memiliki porsi yang sama baik jumlah pelajar jamnya maupun mapel mata pelajarannya. Jadi semuanya. Contohnya agama mungkin kalau di SMP dulu masih PAI ya. PAI belum dipecah menjadi 4. Di sini masih ada lagi tambahan 1, 5 bahasa Arab. Jadi ada PAI yang dulu di SMP hanya 1 mapel, di sini ada 4 1 bahasa Arab. Apa saja itu Pak? 1 Al-Quran Hadis, Akidah Akhlak, Fikih, SKI. Ditambah 1 bahasa Arab. Tapi bahasa Arab sekarang sudah berdiri sendiri menjadi mata pelajaran yang bukan rumpun PAI, akan tapi sudah bahasa. Kemudian PKN, bahasa Indonesia, bahasa Arab, matematika, sejarah Indonesia, bahasa Inggris. Kelompok A ini, anak-anak, mapel kelompok A ini nanti akan diberikan oleh madrasah kepada seluruh peserta didik kelas 10, baik itu jurusan IPA maupun IPS. Demikian pula yang kelompok B. Apa saja kelompok B? Kelompok B ini ada 3 mapel yang akan diberikan. Yang pertama adalah seni budaya, penjaskes, prakarya. Ini sama, nanti akan disamakan, porsinya sama dengan kelompok A. Jadi tidak ada perbedaan. Yang ada perbedaannya nanti ini bawahnya kelompok C. Nah, kelompok C ini mata pelajaran yang tidak diberikan kepada penjurusan yang tidak sama. Contohnya ini untuk anak-anak IPA itu selain ada kelompok A dan kelompok B, ini ada tambahan khusus mata pelajaran penjurusan. Apa? Matematika peminatan, biologi pendalaman, biologi pendalaman, fisika kimia. Ini tidak diajarkan mapel-mapel ini pada anak-anak yang jurusan IPS. Ini khusus. Demikian pula nanti khusus mapel lintas minat anak-anak ini sama, IPA IPS sama, hanya saja nanti lintas minat ini 1 mapel yang TIK, IT, informatika ini sama. Yang beda nanti yang kedua ini. Tadi disampaikan oleh Pak Karisma, anak-anak IPS nanti akan ketemu Pak Karisma. Akan tapi mapelnya akan disampaikan bukan mapel IPS tapi mapel biologi. Ya, sama dengan yang kelompok jurusan IPS. Apa saja jurusan IPS? Jurusan IPS yang tidak diajarkan di anak-anak IPA itu geografi, sejarah, sosiologi, dan ekonomi. Nanti di lintas minatnya sama, informatikanya diberikan kepada anak IPA di IPS, bedanya yang kedua ini. Ya. Selanjutnya anak-anak dari mapel-mapel baik kelompok A, kelompok B, kelompok C yang khusus penjurusan dan lintas minat itu akan disebar di kegiatan KBM, baik sementara ini kita masih daring, nanti kita insya Allah mudah-mudahan dalam waktu dekat kita bisa tetap muka supaya lebih ya sebetulnya sama saja kegiatan KBM secara daring maupun tetap muka terbatas. Namun kita akan lebih leluasa, lebih nikmat, lebih terasa kegiatan KBM tetap muka langsung gitu. Nanti mudah-mudahan dalam waktu dekat kita sudah bisa melakukan hal itu. Mapel-mapel yang ada dalam struktur kurikulum tadi itu akan diberikan di masing-masing kelas sesuai dengan jurusannya yang diampu oleh masing-masing guru. Contoh di sini, jika dalam jadwal pelajaran terdapat 1 kolom yang dimasuki oleh kolom IPA IPS, berarti itu gurunya sama. Berarti itu mapel itu diampu oleh satu guru. Contoh ini Al-Quran Hadis. Bahasa Arab ini, bahasa Arab IPA IPS. Ini dilaksanakan pada jam-jam yang sama karena ini gurunya 1. Beda lagi nanti pada saat tatap muka. Kalau tatap muka jadwalnya berubah, tidak seperti ini.
Nah, contoh yang lebih jelas lagi di sini pada hari Senin jam 9.30 sampai jam 10.30 di sini yang jurusan IPA pelajarannya adalah kimia peminatan, sementara untuk IPS adalah geografi peminatan. Ini berarti guru yang akan menyampaikan berbeda. Karena memang ini mata pelajaran kelompok C, mata pelajaran yang tidak diajarkan pada penjurusan tertentu. Jadi anak IPS tidak akan pernah mendapatkan pelajaran anak-anak IPA, sebaliknya anak-anak IPA tidak akan pernah mendapatkan pelajaran anak-anak IPS. Kalau di jadwal pelajaran yang diberikan oleh ibu guru secara daring melalui WA, jika mapelnya itu sama masuk di IPA IPS, berarti itu adalah pelajaran kelompok A dan kelompok B. Itu mapelnya diampu insya Allah oleh satu guru yang sama. Kemudian anak-anak kita masuk pada waktu pelaksanaan kegiatan KBM. Kita tahu bahwa kegiatan belajar yang ada di MAN ini dimulai startnya adalah pukul 6.45 sampai dijadwal nanti ini jadwal yang disampaikan oleh Pak Guru ini jadwal yang tatap muka. Yang hari Senin, Selasa, Rabu, ya Senin, Selasa, Rabu ini tertutup ini ya, tertutup screen di atas ini ya. Senin, Selasa, Rabu startnya itu pukul 06.45 sampai 15.00 nanti tatap muka. Tapi selama kegiatan daring ikuti jadwal yang di atas tadi itu, berarti kita akan berakhir pada pukul 9.15. Kalau hari Sabtu. Kalau hari Kamis kita akan berakhir sama 10.30. Kemudian Senin 11. Khusus Senin, Selasa, Rabu kita akan berakhir kegiatan pembelajaran daring jam 11.30. Berbeda dengan yang tatap muka nanti ya. Kemudian untuk hari Jumatnya anak-anak, Jumat itu kita tetap mulai pada pukul 6.45 tapi pulangnya tidak pukul 15 melainkan pukul 10.45 sudah pulang. Demikian pula hari Sabtu untuk menyesuaikan kegiatan KBM yang ada di sekolah umum, SMA dan SLTA, mereka kan hanya 5 hari masuk, tapi pulangnya sampai sore jam 4:30, jam 4 lah jam 4. Kita enggak sampai jam 4. Untuk Sabtu kita tetap masuk anak-anak ya, awas jangan nyampaikan orang tua. Kok ini enggak masuk? Sabtu sama, tidak ada KBM, sama dengan SMA dan SMK bukan. MAN tetap masuk, tapi pulangnya tidak sampai siang, tapi sampai jam 12. Jadi nanti kegiatan itu akan berakhir praktisnya jam 11.30, kemudian jam 13.30 itu kita langsung menuju musola, sholat duhur berjamaah, setelah sholat duhur berjamaah langsung kita pulang. Dari Sabtu. Jadi Sabtu masih ada waktu kok kalau kita ingin ada acara dengan keluarga. Kemudian KKM anak-anak. Apa KKM? Kriteria ketuntasan minimal. Artinya ada batasan minimal nilai yang diperoleh anak-anak yang tidak boleh apa istilahnya ya. Artinya gini, kriteria ketuntasan minimal itu nilai ambang terakhir yang dimiliki oleh anak-anak dari masing-masing mapel. Jika nilai itu di bawah KKM ya, di bawah KKM ada beberapa mapel nanti dikhawatirkan kalian tidak naik kelas. Oleh karena itu di sini diserahkan kepada Bapak Ibu guru pengajar mengampu mapel masing-masing. Jika setelah ada ulangan harian, ada penugasan, ternyata nilainya nanti masih di bawah KKM, ini tugas Bapak Ibu guru untuk mengingatkan kepada kalian semua. Jika nilainya di bawah KKM, kalian silakan minta kepada Bapak Ibu guru untuk mengadakan remedial. Bu, saya ingin remedi Bu, karena hasil ulangan kemarin saya kecil. Lebih-lebih nanti di ulangan tengah semester atau ujian
semester akhir, baik semester genap maupun semester ganjil. Jangan sampai nilainya itu di bawah KKM. Kalau di bawah KKM, kalian harus selalu menghubungi wali kelas dan gurunya supaya nilainya di atas KKM melalui remedi. Bagi mereka yang ternyata nilainya sudah bagus, boleh mengusulkan pada Bapak Ibu guru untuk mengadakan pengayaan. Itu. Kemudian berapa Pak KKM dari mapel masing-masing mata pelajaran di kelas 10? Semua sama, Nana. Baik kelompok mapel A, kelompok B, kelompok C maupun bagian yang lintas minat itu sama. Untuk kelas 10 itu KKM-nya adalah 75. Artinya apa? Jika kalian nanti setelah ulangan harian atau semesteran atau tengah semester atau penugasan dari guru ternyata nilainya di bawah 75, kalian minta remedi. Itu. Karena nanti ada di bawah ini ada kriteria kenaikan kelas dan kelulusan. Berikutnya penilaian hasil belajar anak-anak. Penilaian hasil belajar yang ada di madrasah kita insya Allah sama dengan penilaian hasil belajar yang ada di kalian pada saat belajar di SMP dan MTS. Itu meliputi 3 aspek penilaian. Semuanya, ketiga-tiganya harus muncul, baik aspek pengetahuan, keterampilan maupun sikap. Harus muncul. Artinya harus sama-sama punya nilai. Baik yang nilai dalam bentuk kuantitatif, dalam bentuk angka, biasanya pengetahuan dan keterampilan itu muncul angka. Maupun yang kuantitatif. Yang kuantitatif itu sikap. Itu biasanya kalau sikap nilainya itu tidak dalam bentuk angka, tapi baik, cukup, atau kurang, dan seterusnya. Ini harus muncul. Jika salah satu di antara pengetahuan, keterampilan, dan sikap ini masih kosong, kamu minta kepada gurunya. Pak, saya nilai ini kosong, Pak. Biasanya nanti disampaikan, diedarkan, rekapan hasil belajar kalian. Si A pengetahuannya tuntas, keterampilannya tidak tuntas. Bisa kalian minta remedi tentang keterampilan kepada Bapak Ibu guru sesuai dengan mapel yang di bawah KKM. Kemudian berikutnya kenaikan kelas anak-anak. Kenaikan kelas, ini nilai kenaikan kelas harus tetap memperhitungkan hasil belajar peserta didik selama 1 tahun penuh. Artinya harus 2 semester. Yang dipertimbangkan 2 semester. Peserta didik dinyatakan tidak naik kelas dari kelas 10 ke kelas 11, kalian maunya nanti sudah berjalan KPM 1 tahun. Pada saat proses kenaikan kelas, jika peserta didik tidak dinyatakan naik kelas dari kelas 10 kelas 11, apabila yang bersangkutan tidak mencapai ketuntasan KKM. Jadi KKM-nya tidak tuntas berapa? Kalau ada minimal 3, di atas 3 berarti tidak naik. Makanya biasanya Bapak Ibu guru setelah kegiatan penilaian akhir semester itu biasanya memberikan kesempatan 3 hari untuk mengadakan remedi bagi anak-anak yang nilainya di bawah KKM. Untuk apa? Ya untuk mengantisipasi ini. Bagi mereka supaya tidak ada nilai di bawah KKM lebih dari 3. Kalau 3 itu pas-pasan anak-anak. Kemudian apa saja kriterianya? Biasanya nanti ini akan disampaikan oleh Ibu Wali Kelas supaya kamu bisa deteksi diri mulai sekarang. Peserta didik dinyatakan, ini tertutup ini, apa ya? Peserta didik harus menyelesaikan seluruh program pembelajaran dalam 2 semester dalam 1 tahun. Baik mata pelajaran yang yang wajib, yang kelompok A, B, dan C, semuanya harus tuntas. Semuanya harus tuntas. Lebih-lebih yang kelompok C. Jangan sampai satu pun kelompok C mapelnya di bawah KKM. Pokoknya biologi, fisika atau kimia untuk anak-anak IPA. Itu tidak boleh satu di antara beberapa mapel penjurusan ini yang tidak tuntas, harus di atas minimal pas KKM 75. Ya, ini bisa nanti disampaikan oleh
Bapak Ibu guru wali kelas masing-masing pada saat pada awal kegiatan tatap muka, biar kamu punya deteksi diri, jaga-jaga mulai sekarang supaya kalian tidak teledor. Sudah mempersiapkan kegiatan KPM mulai sekarang startnya sampai nanti pada saat kegiatan proses kenaikan kelas kalian semua bisa naik semua. Peserta didik ya sudah tadi. Kemudian yang ini anak-anak, bahwa yang menjadi penilaian kenaikan kelas kriteria itu bukan hanya bukan hanya nilai keterampilan, pengetahuan dan sikap, akan tapi juga ada hal-hal yang menjadi pertimbangan kalian mulai sekarang, itu presensi kehadiran. Sekarang tatap muka secara daring, kegiatan KPM daring. Nah, jangan lupa setiap pembelajaran kalian ngisi absen, kan absen itu 90%. Harus 90%. 90% harus ikut. Kalau di bawah itu berarti menjadi pertimbangan untuk tidak naik kelas. Memiliki budi pekerti yang baik, ini biasanya ini data ini kita peroleh dari BK. Rekap kepribadian anak-anak ada di BK, kemarin sudah disampaikan oleh Bu Yayu. Nah, itu akan juga menjadi bobot skor poin, menjadi pertimbangan kenaikan kelas. Kemudian yang perlu kalian ketahui bahwa ada dua aspek utama yang harus masing-masing ini harus diperhatikan, baik aspek akademik maupun aspek non akademik, sama dengan proses kelulusan. Ini yang disampaikan ini tertutup screen-nya. Oh, di anak-anak kelihatan tapi ya. Jadi ini proses kelulusan. Nanti kalian sudah kelas 12, bahwa proses kelulusan itu mempertimbangkan dua aspek, baik aspek akademik maupun aspek non akademik. Ini yang dapat Pak Guru sampaikan, kiranya sudah cukup. Jika ada hal-hal yang perlu dipertanyakan silakan. Ini sudah lebih waktunya. Mohon maaf jika lebih ya. Ini yang dapat Pak Guru sampaikan. Tetap jaga kesehatan, tetap jaga protokol kesehatan. Kalau tidak sangat penting, kalian tidak usah keluar, cukup di rumah bersama keluarga, santai, berhibur diri, dan jaga imun kalian jangan sampai turun. Semoga kalian semua bersama keluarga dijaga dan berkesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.